Tolong dibesarin. Silakan. Sabar ya. Iya. Saya mau tanya, Bang Zuma yang terhormat, Iya. dalam Sahih Bukhari 4414, benar nggak ini Mm-mm. kira-kira kisahnya? Telah menceritakan kepada kami, Iya. Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Abu Usfayah Hisyam berkata, Hmm. telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dan Aisyah, dia Iya. berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya Mm-mm. kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Hmm. ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, titik. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang Mm-mm. telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Dalam QS Al-Azhar 51, saya Aisyah berkata, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Hmm. Apa yang saudari ini pahami di situ? Ya, ya Bang Zuma yang terhormat, Iya. apakah di situ benar? Mm-mm. Apakah itu eh, boleh digauli istri yang udah dicerai? Lalu Ah, boleh digauli siapa yang kamu kehendaki? di mana dalilnya boleh kau menggauli istri yang kau ceraikan mana? Tadi yang saya baca Di mana itu tertulis? Di situ di justru dikatakan Al-Azhar bahwa 51. tidak ada dikatakan menggauli istri yang sudah dicerai, nggak ada. Nggak ada dalilnya kayak gitu, Ibu. Kok bisa ya? Tapi oke, aku baca lagi. Apa aku salah baca kali ya? Mungkin ingat ya, di situ di hadis itu ada kemudian Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin siapa nama bapaknya itu? Bin Al-Awam kok nggak salah. Itu dalam ilmu hadis ditemukan dia sebagai orang yang buruk hafalannya. Itu jelas itu. Jadi di situ kemudian dikatakan Aisyah, lalu kemudian Urwah bin Az-Zubair, lalu Hisham bin Urwah. Itu hafalannya buruk. Nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menilai pribadi Tapi Rasulullah Muhammad SAW sebagai hal yang mutlak. Lagi pula, hadits yang Anda baca itu tidak sesuai dengan apa yang ada di original teksnya. Anda eh, mengatakan Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan itu nggak ada. Kok aneh ya? izin 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 Pak Bang Zuma terhormat. Tapi yang saya baca ini Sahih Bukhari Iya, 4414. iya. Ini berarti Yang eh, mana di situ yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan? ini keterangannya aku baca lagi ya. Ya, silakan. Ya. Hmm. Saya selalu dari situ aja ya biar jelas. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh mendangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula
menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. QS Al-Azhar 51. Saya Aisyah berkata, saya tidak melihat robmu kecuali cepat-cepat memenuhi keinginanmu. Sini ada Pak Juma yang dibilang kamu boleh menggauli. Itu bukan menceraikan, Gurunda. Bukan menceraikan itu, Gurunda. Salah itu dia ngomong itu. Salah terjemahannya itu. Ya, Salah coba terjemahannya itu, Gurunda. coba Saya tampilkan cuman coba baca aja. bahasa Arabnya coba. Coba bahasa Turji Arabnya yang mana yang menceraikan mantasya coba. minhunna wa tu'wi ilaik mantasya. Yang mana di situ menceraikan? Ini kan Sahih Bukhari. Nah, ini Pak, saya kan nggak bisa bahasa Arab, lalu saya baca terjemahannya. Terjemah Anda baca. Terjemah Anda baca di link lagi kan gitu. Bahaya itu. Ya, ini Sahih Bukhari 14. Iya tahu. Tapi itu kan bukan di kitab hadits Anda baca kan? Itu di link yang ada di internet kan? Iya, linknya hadis tazkiyah. Nah, sedangkan Al-Quran yang Anda kutip tadi itu adalah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Yang digauli di situ, kalau beliau mau, adalah mereka yang engkau kehendaki. Tidak ada diceritakan bahwa sudah kau ceraikan. Itu nggak ada dalam Al-Quran, itu nggak ada. Oh, berarti Sahih Bukhari salah. Aku sih nanya Botol aja. ini, Gurunda. Botol ini, Tidak, Gurunda. tidak ada diceraikan di situ. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Bukan diceraikan di situ. Kalau maksudnya disisihkan apa, Pak Bang Joma? Ya, disisihkan itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengingini, bukan diceraikan. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya wa man ibtagait mimman azalta. Kan dalilnya kayak gitu. Fala junaha alaik zalika adna an taqarra ayunuhun wala yahzan wa yardain bima ataituhun kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allah aliman halim. Enggak ada di situ. Enggak ada kata cerai di situ, enggak ada. Istri-istri yang telah engkau sisihkan. Artinya disisihkan itu menangguhkan untuk digauli. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan untuk tidak menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka istrimu, dan boleh pula engkau menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang kau tangguhkan. Jelas kok itu kalau kita merujuk ke original teksnya gitu. Ya. Betul, ya. teman-teman. Lalu Luar biasa, Gurunda. Betul, Gurunda itu. Betul. Oh iya, memang begitu. Betul itu, Gurunda. Sesuai dengan data yang saya punya, Gurunda. Jadi di situ turji itu bukan menceraikan, ditangguhkan. Makanya Iya. saya katakan dia itu modal terjemahan gitu loh. Ya kan, Nah, sekarang Kristen dia kan. saya kan iya, cuma Gurunda. Sekarang baca. gantian Gurunda. Sekarang Gurunda gantian bertanya kepada si Hana, kan sudah dijawab sama Gurunda dengan bagus, dan di situ menangguhkan, teman-teman ya. Turji di situ menangguhkan, bukan menceraikan. Nah, yaitu salah terjemah di hadis. Ya maklum lah ya kan. Dia kan modal terjemahan. Oke, sekarang Gurunda Suma silakan bertanya kepada Hana. Hana silakan didengarkan pertanyaan dari Gurunda Suma supaya diskusinya bisa terdengar elegan gitu kan. Silakan Gurunda, pertanyaan Gurunda. Ya, Silakan Gurunda. Iya. Ya, dengar dulu Hana. Dengar dulu. Ya, Saya boleh Hana, bertanya sabar ya. Sabar Hana, sabar. Silakan Gurunda. Iya, baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan junjungan kita masing-masing ya.
Junjungan saudara kan Paulus, kalau kami adalah baginda yang mulia, baginda Rasul Muhammad SAW. Ada hal yang ingin saya pertanyakan kepada saudara saya ini. Di dalam Galatia 4 nomor 19, Paulus di situ mengaku bersalin. Bagaimana seorang laki-laki ini bisa bersalin? Coba dijelaskan kepada kami. Apakah ada yang menggauli dia dari belakang lalu hamil atau gimana? Silakan. Majang bersalin, hamil dia. Aduh, mati kita. Paulus hamil, aduh, hancur kali ya. Kenapa jadi tertawa ini? Galatia 4 nomor berapa Gurunda? Nomor 19. Saya serius. Ini berbicara mengenai junjungan kita. Paulus itu kan junjungan saudara-saudara. Oh ya, silakan. Tadi Nabi Muhammad, kami sudah memberikan solusi dari kebingungan Anda. Nah, sekarang kami juga bingung, seorang laki-laki bersalin. Apakah dia disuntik janin atau dia operasi untuk kasih rahim di perutnya atau gimana? Karena di situ mengatakan aku menderita sakit bersalin gitu. Silakan Mbak Hana. Gampang, itu maksudnya bersalin, artinya kan bukan bersalin seperti wanita bersalin, tapi dia menggunakan majas. Bahwasanya ketika dalam pelayanannya dia membuahkan anak-anak rohani, ya itu. Nah, tadi pertanyaan saya sebenarnya belum selesai. Kenapa? Jangan jawab dulu, jangan menyembunyikan sesuatu yang fatal gitu ya dengan itu kan hanya majas, itu kan perumpamaan. Kalau perumpamaan anak-anak didik, anak rohani itu murid anak-anakku itu biasa. Ini bersalin kok perumpamaan. Karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu perumpamaan apa sakit bersalin? Itu maksud saya kiasan, contohnya kiasan gini. pula. Yang kayak gini dianggap kiasan. Kalau mau mengambil kiasan, saudari, kalau mau mengambil kiasan itu kata murid atau kata anak-anak, bukan bersalin. Kenapa Murid pula? kan bukan kiasan, artinya begini, Sahabat Andre barakallahu fiik. kan minta aku aku menerangkan kenapa Iya, tapi kamu penjelasan saudari ini di dalam bahasa Yunani Odino itu adalah menderita bersalin dan itu hanya dialami oleh seorang perempuan. Kalau Anda mengatakan itu hiasan, Anda menganggap itu perumpamaan, harusnya bukan bersalin, tetapi anak-anakku, aku menderita karena kalian. Nah, hiasan anak-anak di sini adalah murid, anak-anak didik. Tapi ini bersalin, berarti hamil, dia hamil. Ya, jangan. Siapa yang menghamili Paulus Tidak sampai ada. dia bersalin? Itu pertanyaan saya, Mbak. Tidak ada data Paulus di situ hamil. Lah, mengaku dia Ayo dengan kita mulutnya. baca. Hai Ayo kita anak-anakku, baca. Galatia karena berapa kamu, tadi biar aku buka. baru mau baca, dia nggak tahu tapi sok tahu. Ya udah Gimana dong? Saya kan lupa ayatnya mana. Ayo kita buka sama-sama. Loh, gimana ini? Ya, saya buka datanya. Aku bantu. Galatia berapa tadi? Galatia, sorry. Tampilkan Galatia, aja bukan datanya, tampilkan datanya Iya. aku baca. Galatia berapa tadi? Galatia 4:19. Ya. Silakan ilmu pelintir meluncur. 19. Ya, tadi, ya kan? Kita baca, makanya biar Giliran tanya kepada Islam lancar, giliran menjawab kiasan. Baru cari dalil. Silakan dibuka kameranya, Ibu Hana. Tampilkanlah, tadi berani tampilkan data kami. Masa datamu nggak berani tampilkan? Ya, tampilkan aja Hana, tampilkan datamu, silakan.
Bukan dulu dong mic-nya, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu, mic-nya. Nih, Galatia 4 ayat 9, ayat 17 nih kita baca. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi dengan tidak tulus karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Hancur, Betapa di dalam hancur kamu, otak. betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada Hancur. saat ini dan dapat bicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, Apa hubungannya coba? jadi ya Apa hubungannya bersalin dengan apa yang Anda baca? sabar Atau mau dulu. mundur lagi data satu sekalian? Sabar dulu, bisa Ya apa? jelaskan. Bolak-balik dia, naik turun dia. Coba jelaskan, coba jelaskan. Bagaimana Iya, seorang laki-laki bersalin? Coba jelaskan. Iya, artinya kan udah dibilangkan tadi, dia itu rindu kepada jemaat-jemaat yang sudah ia ajarkan dengan susah payah, dengan giat. Begitu, jadi bersalin di situ artinya dia telah membanyak memuridkan jemaat-jemaat. Begitu, dan tidak ada datanya bahwa dia itu hamil. Jangan Itu saat ini bersalin dong. itu hamil kan? Bersalin itu mengandung. Ya udah, apakah di satu buku misalnya atau suatu narasi, apakah contoh seperti perempuan itu seperti kupu-kupu malam. Nah, Ini lain. Itu jelas Iya. peribahasa. Tapi kalau laki-laki bersalin itu bukan peribahasa itu. Masa ada laki-laki wanita hamil? itu adalah seperti kupu-kupu malam, bukan berarti dia kupu-kupu. Lah, itu bahasa, itu peribahasa. Tapi kalau yang ini bukan peribahasa ini. Ya, itu kiasan. Jadi kan kita Aku kan sakit kalau bersalin orang dibilangnya. sekolah, Apa kek aku sakit asam urat, lambung asam. Ini bersalin. Apakah bukan ini sinyal kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi dari Kristen-Kristen di luar sana, sehingga mereka laki-laki banyak yang mencoba untuk hamil, sehingga Ya, diberkati kalau oleh begitu- pendeta di gereja. Paulus saja hamil katanya. Bu, yuk hamilin aku om. Ya mana tahu kan orang baca Bible. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin. Rasul kita aja hamil. Hamilin aku ayah. Bisa jadi kan? ini namanya sudah cari remis. Loh, kok saja remis? mencari-cari Beda dong. sesuatu. Pemahaman Al-Quran dengan Bible ini, Nabi Muhammad mana ada pernah mengaku bersalin? Nabi Iya, Muhammad. mana mungkin kalau laki-laki tidak ada yang bersalin. Lah itu Paulus barusan. Ya udah, kalau gitu mana data yang menunjukkan Paulus itu hamil? Coba berikan Ini saya. bersalin itu apa? Ayo teman-teman, bersalin itu apa? Bersalin adalah Orang yang mengandung ingin melahirkan. maafkan saya yang Mbak, itu tertulis di Bible, bukan saya mengada-ngada. Ya nggak apa-apa, tapi kan pengertian kamu yang serendah itu ya saya nggak apa-apa. Lalu saya harus memahaminya apa ini? Ya, kan tadi kita udah baca di situ. Memang kita Paulus baca dan tidak itu. merubah makna. Jangan rendahkan dong pemahaman kamu untuk mencari persamaan. Jangan. Persamaan apa? Ya kamu kan berusaha mencari kenajisan Paulus, padahal tidak ada di situ dia hamil. Ini dia mengatakan sakit bersalin. Iya, artinya kan saya bilang di situ dia kan menggunakan majas, bukan berarti dia hamil.
Sama seperti saya bilang, Kalau sedikit-sedikit majas, kalau sedikit-sedikit majas, ada yang salah majas. Sedikit ada salah majas. Berarti kitabmu ini bukan firman Tuhan. Tapi perumpamaan, peribahasa, hiasan, kata-kata mutiara. Betul? kalau gitu Allah punya tangan, keduanya tangan kanan. Ya itu beda. majas, bukan? Itu beda. Loh, Beda itu katanya mana di situ membuktikan bahwa dia majas? Karena kan secara jelas dikatakan Allah punya tangan, keduanya tangan Ini beda. Kalau pencipta langit dan bumi, dengar. Kalau pencipta langit dan bumi itu maha memberi. Dan dalam otak manusia, data yang dipakai untuk memberi itu disebut tangan. Sekarang ini apa ini yang bisa kita dapat dari Paulus ini? Dia bersalin. Apa? Dia buktikan juga datanya kalau dia hamil, silakan. Nah ini bersalin apa? Bukan hamil, ini bersalin. Makanya saya bilang pemahamanmu masih di bawah rata-rata, ya nggak masalah. Ya kamu yang memelintir dalil, sopaten. Karena Loh, kamu kok menemukan memelintir dalil ini dalil? baru kau baca kan? Bukan, maksud saya begini, kalau kamu mau menuntut kalau di situ dia hamil, berikan data yang lain. Bukan bahwa saya dia itu menuntut, saya mengandung. bertanya. Kan Bagaimana sudah saya seorang jawab. laki-laki itu bersalin? Kan Ada sudah saya lagi bersalin. jawab. Pesan apa yang ingin disampaikan sampai dia mengabarkan dirinya bersalin? Apakah bukan pesan bahwa laki-laki di Kristen itu boleh dihamili? Sampai banyak yang dikawinkan di gereja laki sama laki, kan begitu pesannya. Tidak ada ajaran Kok tidak Yesus. ada pula? Yesus Ini bukan menentang Yesus, ini Paulus, bukan Yesus. Yesus Gini itu loh, manusia semua. suci. Gini, Ini Paulus. Tidak ada di Alkitab. Apa? Enggak ada apa? Loh, kalau Anda mengatakan tak ada yang menghalalkan, faktanya segala sesuatu boleh. Apa konteksnya kalau itu? Apa konteksnya? Kalau konteks itu apa lagi? Iya, Ayo, kan di ayat lain pelintir aja mengatakan, terus, pelintir. kamu enggak gitu. Di ayat lain menjelaskan kamu harus hidup dalam kekudusan, nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta, bertikai, cakap kotor, itu tidak boleh. Nggak boleh. Artinya kalau di konteks yang kamu bilang dalam segala hal diperbolehkan, bukan itu konteksnya, karena di Baik. ayat lain sudah menentang adanya kejahatan. Oke, Itu baik, cara baik. membaca Alkitab. Oke, baik. Saya baca Galatia 3 ya, nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Gimana itu maksudnya? Kalau orang mengartikan ini, karena pada faktanya di gereja dan di depan pendeta mereka dikawinkan. Apakah bukan data ini? Tidak ada laki, tidak ada perempuan, pokoknya kamu satu dalam Kristus. Itu dalil. Mana Galatia berapa saya baca? Baru mau belajar, susah ini. Mana ya? Itu artinya begini, kita kan kalau membaca Alkitab itu kita harus tahu dulu latar belakangnya, kepada siapa Ya, pada penulis faktanya itu. yang harus saudari saya ini pertanggungjawabkan adalah gereja mengkawinkan sesama jenis. Tinggal kamu cari dalilnya. Dalilnya kita sudah temukan nih. Kecuali tidak ada yang menikahkan, mengkawinkan di gereja laki sama laki, berarti itu oknum. Tapi Iya, faktanya di gereja dikawinkan, berarti ada dalil yang membolehkan itu. Mungkin salah satunya yang saya maksudkan tadi, Paulus aja hamil, bersalin. Ya, coba ya saya buka 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, penculik, pendusta,
orang yang makan sumpah dan seterusnya yang bertentangan. Sebentar ya. Bentar. Artinya begini. Murid Iya, ada pemurid. Sebentar. Artinya di Alkitab tidak menghalalkan ada LGBTQ. Kalaupun ada gereja yang melakukan itu sudah menentang Yesus. Artinya, dan begini, itu biasanya dilakukan oleh Kristen-Kristen yang liberal atau orang-orang yang mengambil keuntungan atau mempelintir dari ayat-ayat Alkitab. Sama kalau di Islam liberal juga banyak melakukan hal itu, bahkan di mana ya, itu sudah ada sesama lelaki pun menikah secara Islam. Makanya saya bilang itu tidak mewakili Murid Paulus memang agama hebat. Kristen ataupun Islam. Saya tahu Islam juga tidak Ngarang kau menghalalkan nih. LGBTQ. Ngarang kau. Kok ngarang? Oke, saya buka nih, Ngarang. ada datanya. Saya buka ya. Silakan Anda baca datanya. Mana data apa yang Anda ingin sajikan? Ingat ya, Galatia 4:7, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kau juga adalah ahli-ahli waris oleh Theos. Bukan hamba lagi. Kalau sudah bukan hamba, berarti tidak perlu lagi taat kepada perintah, karena bukan hamba, tapi pewaris. Sekarang Anda mau baca dalil apa? Jangan membunuh, jangan memburit, jangan bersaksi dusta, jangan. Tapi Bible pasang badan untuk pelaku dosa. Apa kata Bible, saudara? Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apa itu? Jangankan dosa memburit, dosa seluruh dunia aja didamaikan oleh Yesus. Itu dalil, Mbak. Jadi percuma Anda membaca, jangan memburit, jangan. Orang yang dikawinkan di gereja itu lebih pintar. Mereka mencari dalil di Bible, lebih cerdas mereka. Belum lagi kalau Anda membaca Roma 5. Apa kata Paulus di data nomor 5, Roma 5 nomor 20. Ini Paulus yang berkata, yang menjadi dasar pijakan kemungkinan pendeta membolehkan kemudian laki sama laki dikawinkan, perempuan dengan perempuan. Karena Paulus mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, maka di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu data itu dalam Bible. Jadi ada legalitasnya, orang melakukan maksiat seperti memburit. Ada legalitasnya di Bible. Makanya pendeta membolehkan. Karena ternyata semakin banyak dosa, semakin kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Maka kalau mau mendatangkan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, perbanyak berbuat dosa. Itu dalil. Roma 5 nomor 20. Ya, jangan gitulah, jangan mempelintir ya. Saya tidak melintir, saya ulang lagi ya, Mbak. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak pemburit, di situ semakin karunia Tuhan kasihnya menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak orang koruptor, orang semakin banyak berbohong, semakin banyak berzina, semakin banyak membunbun, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil. Makanya Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari apa? Kuk. Apa itu kuk? Beban. Beban apa?
penghambaan. Ini Kuk saya mau buka data, penghambaan. coba besarin saya. Apalagi dalil Coba dibantah. besarin dulu. Roma 5 Bukan, nomor coba. 20. Nih, Apa itu? We're Muslim Community. Nah, ini. Dalil pembenarannya dalam kitabnya untuk diperintahkan. Iya, makanya saya bilang Makanya gimana? Saya kasih dalil tadi kok. Galatia 3. Saya kasih lagi dalil Roma 5 nomor 20. Kasih dalil 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 nomor 3. Saya kasih dalil kok. Saya kasih mandikan Anda dengan Bible. Galatia 4 nomor 7. Kemudian 1 Yohanes 2 sampai data nomor 3. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya di dalam Galatia 3 nomor 28, tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan. Kalian semua satu. Itu. Nah, di gereja ada dikawinkan. Kita cari, ada nggak dalil yang melegalkan mereka melakukan itu? Sehingga mereka jadikan sebagai dasar pembolehan. Sampai-sampai orang yang menjadi wakil Tuhan, pendeta, mengkawinkan mereka. Ada nggak dalilnya? Bang Suma hadir menunjukkan dalil itu supaya kalian mengatakan, oh pantasan, oh ternyata udah kena asam urat masih hanya bini tetangga. Begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Pipo selalu. Tapi yang gue nanya, ini apa itu arti pemburit ya? Kok ada pemburit? Pemburit itu Pak Pipo biasanya. Coba tanya Pak Pipo. Apa arti pemburit ya? Halo, Ya, boleh bertanya? enggak, pemburit artinya apa bang? Pemburit. Boleh saya Pemburit bertanya, Pak Bang Pipo Juma? yang tahu itu. Ya, literasi ya ini valid ya dari kaum mereka gitu kan, dia punya ini, mereka menggunakan bahwa apa yang dikatakan Paulus ini, mungkin Paulus juga tidak salah ya mengatakan demikian, karena ada mereka juga selain dari yang disampaikan oleh Bang Juma dari Paulus, ini menggunakan dari perkataan Yesus di Matius 19:12 bahwa mereka ini melakukan hal itu karena ada gambaran perkawinan heteroseks itu kadang-kadang tidak memuaskan, maka mereka Yesus ini menjelaskan tentang orang-orang yang tadi itu, yang hombreng itu, begitu Bang Juma. Dia menggunakan narasinya bagus sih sebenarnya, alasannya seperti itu gitu. Jadi melakukan Matius 19:12 ini bahwa ada yang tidak kawin, ini artinya kenapa mereka tidak kawin, karena tidak ada kepuasan dalam hubungan heteroseks yang normal maksudnya, maka dia melakukan tidak kawin atau itu adalah tadi itu dari akhir dari ibunya, karena memang karena dirinya sendiri gitu kan. Nah, atau kaum homsek di sini ya, apa ya kalau bahasa ini takutnya kena ban gitu ya. Dia melakukan hal itu karena merujuk ke Matius 19:12 gitu. Itu pengakuan dari mereka sendiri. Jadi kalau di gereja-gereja itu diberkati, karena Bapak gereja juga tidak bisa mengingkari tentang Matius 19:12 ini, karena dia pun menggunakan ayat juga gitu. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Lanjut. Masya Allah, luar biasa memang. Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi. Pemburit itu apa ya pemburit ya? Setahu aku burit. Tanya Pak Pipo. Pak Pipo. Pak Pipo. Opung. Opung. Tewas bang. Opung. Pung. Halo, Ya pengikut. Pemburit itu apa ya bang ya? Pengikut. oh Apa itu nggak tahu. pemburit? Pemburit itu kan, Masa di kitab Anda nggak tahu cuman pemburit? pemburit itu apa, kaum Sodom Oh, yang suka sodomi. iya iya iya. Kan itu di Bible dilarang. Udah jelas ada. Anda makan ya?
Bang Zuma, Anda lagi makan gitu. Bang Zuma, Susi. saya boleh nanya nggak Bang? Enggak, Anda lagi makan itu. Enggak. Hah? Boleh Bang Zuma? boleh. Nggak makan dia, cuman Kalau ngemil. menurut Islam ini, menurut apa? Menurut orang yang beragama, menurut Bang Zuma deh, memang kitab Torah dan kitab Injil sekarang ini sudah tidak asli ya. Yang sampai ke kami, yang kami baca gitu ya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Padahal Torah itu kan pasti menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa, Ibrani, Aram. Tapi yang ada bahasa Indonesia, ya sudah pasti bukan asli Bang. Bukan asli bahasa Ibrani maksudku, tapi asli terjemahan. Begitu. Enggak, jadi saya bukan berkata terjemahannya, bukan. Itu kan terjemahannya pasti menerjemahkan dari salah satu teks aslinya mungkin ya yang ada sekarang. Itu menurut Abang itu palsu atau original tapi diterjemahkan? Asli terjemahan Bang. Kayak mana mengatakan asli sementara bukan asli, gimana ya? Asli itu yang diterima Nabi Musa dalam bahasa kaumnya, bahasa Ibrani. Yang sekarang ini terjemahan, bukan Ya, asli lah. Ya misalnya gini, berarti Matthew itu ada, berarti itu original kalau pakai bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya berarti itu asli karangan orang yang kemudian disebut Matius. Kalau Oh, ada aslinya. Kalau yang terjemah dikatakan asli itu keliru, karena itu bukan asli, itu terjemahan. Yang asli itu yang ori. Nah, yang ori yang mana? Yang ori itu yang menggunakan bahasa Yunani, Yang ada di mana? yang ada di kitabnya Kristen. Oh, itu ori. Ori. Itu berarti diyakini semua isinya oleh Islam. Diyakini sebagai catatan Lukas kan? Iya, maksudnya Tapi tidak diyakini sebagai firman Tuhan, karena memang bukan firman Tuhan. oh, oke. Kalau itu cerita tentang kejadian, Kejadian itu juga terjemah kan? tapi kan isinya itu di dalam Sefaria itu isinya kan sebenarnya biar kita pahami dengan bahasa Indonesia sama kan isinya. Itu diyakini nggak? Saya meyakini bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu asli firman Tuhan. Tapi yang datang ke Indonesia melalui Belanda, melalui meja Roma Yunani, bagaimana ceritanya saya mengatakan asli sementara pemilik kitab bukan mereka? Oh, gitu. Kitab Perjanjian Lama itu bukan kitabnya orang Kristen. Iya betul. Itu kan- kitabnya Yahudi. Nah, yang Yahudi itu asli nggak? Kalau yang di Yahudi, Mm-mm. yang kemudian mereka hafal dari Nabi Musa secara turun-temurun, ya itu pasti asli. Masalahnya sekarang ada nggak yang menghafal Torah? Enggak kan mereka sudah tuliskan. Mereka sudah tuliskan dari mana? Sama Nabi Musa siapa yang menulis, Bang? Ya sekarang kan kamu juga sama Bang. Kalau misalnya abang juga kan cerita tentang Musa, siapa yang hidup di Musa di Quran ada. Lah, Nabi Muhammad menerima wahyu. Wahyu gimana maksudnya? Ya, Nabi Muhammad menerima pemberitaan sebagaimana Nabi Musa menerima pemberitaan tentang Adam. Oh, tapi- Nabi Musa tapi- tidak hidup tapi- pada zaman Adam. Tapi Bang Zuma gini, kayak Muhammad nih, Muhammad itu kan nggak hidup ya di zaman Nabi Yahya. Ya, sama seperti Musa tidak hidup di zaman Adam, Nggak maksudnya tapi di zaman Abraham. di perjanjian baru kan udah ada ceritanya tuh tentang Nabi Yahya dengan ayahnya Zakaria kan itu udah ada tuh di surat Lukas. Nah, Nah, Lukas- kira-kira yang di Lukas- Lukas itu kan kalau abang bilang di Lukas itu bukan firman Tuhan, Memang tapi bukan. kok sama dengan firman Tuhan abang? Bedanya, Ayo, Nabi Muhammad menerimanya dari langit, Lukas menerimanya dari bumi. Sekarang yang mana yang akurat pemberitaannya? Yang dari langit atau yang dari bumi?
bentar dulu, kan soal langit juga nggak ada buktinya kan? Iya, kalau nggak ada buktinya berarti Nabi Muhammad menerima informasi itu dari mana? Bukan gini. Kan abang bilang yang di Lukas itu adalah tulisan seseorang, bukan firman Tuhan, betul? Iya, itu 100% benar. Betul. Nah, di dalam surat Lukas ada cerita-cerita tentang Zakaria, tentang istrinya Elizabeth susah memiliki anak, lalu memiliki anak Yohanes Pembaptis. Terus? Terus ada cerita itu di surat Maryam. Nah, Nabi Muhammad dapat dari mana? Nah, kan abang berbicara Nabi Muhammad itu dapatnya dari Allah, betul? Betul. Mengapa wahyu Allah itu sama dengan tulisan seseorang? Karena menceritakan satu kejadian yang peristiwanya pernah terjadi. Gitu. Terus abang memastikan bahwa itu benar-benar dari Tuhannya gimana? Kenapa bisa? Nabi Muhammad tidak tahu tentang Zakaria, nggak tahu. Kenapa Nabi bisa? Muhammad tidak pernah kemudian bertemu dengan orang-orang yang membahas tentang itu. Oke. Berbeda dengan Lukas. Oke, Lukas gini, Bang. akui. Sorry, Lukas akui Apa yang melakukan membuat penelitian. abang Diam sangat dulu. pasti bahwa Diam Muhammad dulu, nggak Bang. tahu? Diam dulu, Bang. Lukas melakukan penelitian dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad menerima informasi itu dari langit melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Bang, yang itu saya Lirabbika hargai. bilhaq. Bang. Nah, tuh Nabi Muhammad menerima informasi itu dari Roh Kudus. Lukas menerima informasi itu dari kesaksian-kesaksian orang yang gak jelas. Nah, Bang, jadi gini. Tulisan yang kesaksiannya tidak jelas, mengapa sama dengan firman Tuhan abang? Coba tunjukkan yang sama yang mana. Ini cerita tentang Iya, Zakaria diberikan anak bernama Yohanes Pembaptis, ada di surat disebut Lukas. Zakaria. Nggak, ini nama ada di Zakaria, surat Lukas itu lantas jelas. Anda katakan sama. Nggak, Nah, coba. coba. Yang aku ingin tanya tuh mengapa abang sangat yakin bahwa Nabi Muhammad tidak tahu cerita itu? Itu alasan besarnya apa? Aduh. Soalnya sebelum Islam datang tuh orang Kristen udah ada di Arab, Bang. Jadi mungkin aja masuk. Mungkin aja masuk kayak Betul, kayak karena Lukas. udah ada Kristen sebelum Islam Kayak di Arab. Lukas gitu ya. Betul. Melakukan. Coba kasih saya data di mana Nabi Muhammad pernah membaca buku. Tidak, ya gini Bang. Jadi maksud aku tuh, abang yakinnya gimana gitu? Saya nggak mau dari saya. Karena Nabi Muhammad itu diceritakan menerima wahyu dari Roh Kudus. Tidak ada. Kan abang bilang, jadi tidak mungkin terus ini. dia tahu dari orang lain. Sebentar, jangan dipotong-potong dong. Ini guru kami lagi jelaskan loh. Iya, Kalau Anda potong-potong, sebentar. Kalau Anda nanti potong-potong, nggak menjawab. nanti Anda saya lempar ke neraka. Mau Anda saya lempar ke neraka? Jangan dipotong-potong guru kami. Diem dulu, diem. Silakan lanjut Gurunda. Apa Iya. Gurunda? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada riwayat melakukan penelitian. Tidak ada orang yang datang kepadanya. Jangankan orang Roma Yunani, orang Arab saja tidak ada yang datang kepadanya membacakan buku Lukas. Jadi itu tuduhan membabi buta itu. Kalau ada yang pernah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kitab Lukas, tentu orang-orang Quraisy ragu terhadap dirinya. Tentu sahabat-sahabatnya lah yang mengajarkan kepadanya lebih dulu daripada orang-orang Roma Yunani. Itu tak ada dan tak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya karena Anda cemburu kepada Al-Quran. Melihat kitab Anda hanya puing-puing terjemah saja. Kalau Anda menemukan sebuah kebenaran bahwa di dalam kitab Lukas bercerita tentang Zakaria, ingat apa yang dikatakan Lukas, pengarang kitab saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk melakukan penelitian dan menyusunnya kembali. Lukas, Anda yang melakukan penelitian, jangan tuduh nabiku. Lukasmu yang melakukan penelitian dan menyusun buku-bukunya untuk dipersembahkan kepada satu kaisar bernama Theophilus, bukan untuk manusia seluruhnya itu buku.
Buku Lukas itu ditulis oleh penulisnya untuk diperuntukkan kepada satu oknum saja bernama Theophilus. Kalian aja yang menganggapnya firman Tuhan. Ada Lukas tidak pernah menulis untuk kalian. Itu untuk kaisar. Satu orang kaisar Theophilus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad kalau dia mendapatkan informasi karangan-karangan dari Roma Yunani, maka Al-Quran itu akan mengalami nasib sama seperti kitab lu, saudara. Direvisi, dikoreksi, dan seterusnya. Alhamdulillah Al-Quran sejak diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengalami revisi. Oke? Nah, paham itu. Sekarang pertanyaan saya yang Bentar dulu, Bang, terciduk, sabar, kita mau bertanya nih. Oke, Yang terciduk melakukan penelitian Lukas, pertanyaan saya. Siapa yang menjadi sumber, narasumber catatan-catatan Lukas yang kemudian catatannya kau katakan firman Tuhan, yang kau imani menjadikan Anda Kristen? Siapa sumber-sumber tersebut? Silakan. Mantap Gurunda, mantap. Siap. Teman-teman Thank di you, bawah Bang jangan Zuma. lupa di follow Gurunda Zuma Thank you, dan Bang di Zuma, follow hostnya untuk- juga dan di follow kami juga teman-teman. Jangan lupa dan juga tap-tap layar yang banyak, ini agak goyang komannya kelihatannya. Oke, lanjut. Oke, thank you ya Bang Zuma. Ini Iya. tapi Bang Zuma tahu nggak? Bang Zuma tuh sangat tidak menjawab saya. Jadi gini Bang, sebelum Islam itu Quran Dijawab itu dulu datang, pertanyaannya Gurunda, udah dijawab tadi. Dijawab dulu, Bro. Dijawab. kamu takut? Nggak ada yang takut sama kotoran bernyawa di sini. Nggak ada. Ya udah jangan main. Ya udah dijawab. Jawab. Jangan main mute. Itu jawaban saya, Bung. Anda tidak bisa Ya, saya menelaah tetap- wajar. Pertanyaan saya tolong dihargai, tolong dijawab. Silakan Iya. dijawab. Silakan. Jawaban dari pertanyaan saudara. Oke, kan saya sudah jawab ya. paparkan. Ya, Saya silakan. langsung jawab, tidak akan tanggapi karena kalian takut. Saya jawab ya. Silakan. Oke. Kamu bilang bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa tulisan-tulisan dari yang semberawut gak jelas itu menjadi firman Tuhan. Tapi di sini justru itu senjata makan tuannya Bang Zuma. Bukan itu pertanyaannya Gurunda Zuma. Tulisan- Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Tulisan semberawut. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, dari mana Paulus? Kau bilang Quranmu dari Muhammad sampai sekarang. Sabar Bang, jangan emosi, tahan emosi, jangan menghujat. Oke. Saya bertanya, siapa sumber-sumber oknum-oknum orang-orang yang menjadi narasumber Lukas di dalam menyusun cerita-cerita yang diselidiki oleh beliau? Ya oke, ini Silakan. saya tetap jawab. Oke, Silakan. berarti siapa Gurunda? Nama orang ya Gurunda berarti ya? Iya betul. Oke, nama orang. Siapa merujuk kepada nama orang? Sebutkan nama orang yang orangnya, silakan. Iya, udah siap. Kok Ardi ini kayak takut sih? Enggak ada yang Santai takut dulu. sama kotoran bernyawa, Sep. Enggak, kamu Nggak diam ada, Sep. aja, kan saya lagi ngobrol sama Zuma. Diam dulu. Ya silakan. Harus dibantuin. Iya, Santai lah. Iya santai, silakan. Oke, bilangnya siapa? Oke. Lukas ini hidup tidak jauh dari zamannya Yesus disalibkan dan tidak jauh dari Yohanes Pembaptis itu lahir. Ya, ingat ya, Yohanes Pembaptis, bukan Yahya. Terus penceritaan tentang Yesus juga tidak jauh zamannya, sama seperti di Islam. Islam itu kan ada yang namanya Usah sanad. ke Ya. Islam dulu, nggak usah dijawab dulu. Siapa nama Iya, orangnya yang siapa, ditanya. Bang? Nah, Islam kan ada sanad kan. Nah, Iya, sekarang di dalam coba, kekristenan Coba dijawab pertanyaan saya, Bang. Ya, Dari Yesus bercerita kepada siapa? Dari siapa bercerita kepada siapa sampai kepada Lukas. Silakan. ini roomnya goyang ya. Silakan. Rokok, ngabisin rokok 3 bungkus ini kacet tunggu jawaban. Ini orang saya masuk goyang ya. Orang ditanya siapa kok kemana-mana. Nah, saya tanya Siapa dulu itu kalian nama goyang orang? banget ini kelihatannya. Bang Zuma kek. Ya kalian Gitu loh. saya ngomong aja kalian goyang semua punya Ya ilmu. udah goyang jawab sekarang siapa? Iya, dengerin. Ya, siapa? Ini Silakan. jawaban saya ya. Ya siapa? Ya, Ketika saya bilang orang-orangnya pun tidak jelas,
Siapa Dengerin. mau Ya, ditanya ini saya akan bilang. Ketika saya bilang orang-orang yang bersanad itu tidak jelas, Udah bang. Ada sama dengan menyerah, nggak bisa menjawab pertanyaan saya berarti. jangan Udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya menyerah ya Gurunda ya. Iya, itu sama main halnya mute sih? menyerah. Udah nyerah. Udah nyerah. Itu Iya. udah menyerah. Habisin rokok, Bang Juma. Habis rokok 3 bungkus tunggu jawaban. Acau dia bilang ini. Kalau Pusing. Al-Quran kan jelas tuh. Sumbernya saya sudah menyebutkan nama. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Aku menyebut langsung oknum yang menjadi narasumber penyampaian Al-Quran, yaitu Roh Kudus. Dalil saya sudah bacakan. Nah, saya juga minta hal yang sama, sebut nama yang menjadi narasumber Lukas dalam menyusun cerita. Jangan Anda mengatakan, ini kejadian dengan pada Yohanes Pembaptis dan juga tidak terlalu jauh dari kejadian Yesus. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Justru keadaan itu yang membuat Anda harus menjelaskan. Kalau sudah dekat dengan Yesus, sebut nama. Siapa yang menjadi perantaranya? Kalau dia dekat dengan Yahya Pembaptis, sebut nama. Siapa? Kan gitu. Anda tidak sanggup ya, mending Anda di bawah. Luar biasa ya teman-teman. Teman-teman di TikTok yang baru gabung ya, Bang Zuma ini adalah guru apologet kami gitu kan, yang baru masuk di room ini. Dan penguasaan ilmu Bible beliau udahlah di luar kemampuan kita yang di sini. Tapi nggak ada yang bisa membantah gitu loh Gurunda. Kenapa? Pertanyaannya simpel Gurunda. Kenapa mereka nggak bisa membantah menggunakan kitab mereka sendiri? Kenapa Gurunda itu? Faktornya apa Gurunda? Karena memang kitabnya itu Yesus pun tidak memberikan legitimasi pengesahan. Yesus tak mengenal Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebelum dikitabkan, Al-Quran sudah menjelaskan dirinya adalah sebuah kitab. Zalikal kitab, merujuk kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad tidak berupa kitab. Saking percaya dirinya gitu, bahwa Al-Quran itu akan menjadi kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan kitab waktu itu, masih berupa pewahyuan, ayat per ayat, tapi sudah dikatakan kitab. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Muhammad mengatakan khuzu al-Quran min arba'ah, Nabi Muhammad menyebut Al-Quran. Yesus pernah menyebut buku Lukas? Nggak pernah. Makanya sifat yang dianut oleh Lukas ini seibarat pewarta yang mengumpulkan sebuah cerita dari narasumber-narasumber yang tidak dituliskan namanya. Theophilus yang mulia, yang ditujukan tulisan Lukas orang itu. Selamat malam Bang Zuma. Berarti pemberitaannya tidak akurat. Kalau di hadis maudhu, dhaif. Tapi kalau merujuk kepada pemberitaan Yesus, dia jatuhnya ke maudhu. Kenapa? Karena penulisnya tidak menceritakan Yesus menyampaikan kepada siapa, siapa yang menyampaikan kepada siapa, lalu siapa yang menyampaikan kepada Lukas. Tidak sambung dia, tidak tersambung. Dan tidak ada ucapan Yesus yang berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi. Itu Paulus tidak pernah ucapkan dari mulutnya. Jadi kalau dikatakan Lukas itu firman Tuhan, maka jelas kaidah sanad menyatakan bahwa Lukas itu firman Tuhan atau ucapan Yesus atau sabda atau hadits maudhu, palsu. Kenapa palsu? Karena di Lukas 1 nomor 1 sampai nomor selanjutnya, yaitu sampai nomor 80, di situ tak ada satupun sabda Yesus. Semua adalah cerita yang disusun oleh Lukas sendiri. Jadi bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus, tetapi perkataan Lukas sendiri. Tapi saudara Kristen mengatakan itu firman Tuhan, sedangkan tidak ada Roh Kudus datang kepada Lukas memberikan firman sebagaimana Tuhan mengutus Roh Kudus kepada Nabi Musa, kepada Yesus untuk memberitakan firman. Kepada Lukas tidak ada. Coba Anda baca Lukas 1 sampai nomor 1 sampai nomor 80, di situ tidak ada sabda Yesus.
Dengan kata lain, orang Kristen yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang Yesus sabdakan, itu adalah firman Tuhan yang sifatnya maudhu alias palsu. Bantu saya, tunjukkan kepada saya Lukas 1 dari data 1 sampai 80, adakah di situ sabda Yesus? Tidak ada sama sekali, apalagi firman Tuhan. Gitu ya. Luar biasa, Malam memang saya izin luar biasa menjawab, Gurunda Zuma ini, Masya Allah. Ya, malam. kita sapa dulu ya Gurunda, ada teman-teman dari Boleh, sini Dinda, dulu. boleh. Oke, Bang Pras monitor, Bang Pras, Bang Toba, Kristen atau Islam, Bang Toba, Bang Pras, Bang Toba. Wih, kok di mute? Loh, dibuka mute-nya. Oh, turun nih, sudah. Bang Pras monitor. Oke, Bang Pras nggak monitor. Oke, Rames Kristen ya. Itu yang Kristen. Oke, kita baik. diskusi Silakan. tanpa di mute, saudara. Ya, karena Bang Zuma masih ngomong. Anda jangan masuk-masuk kayak gitu dong, yang sopan dong. Kalau orang lagi ngomong didengarkan dulu. Anda kan juga belum diterima di sini. Ya, nama Sebagai orang yang saksi ditanya, mata. nama orang Ya, yang ditanya. nama orang. Ya. Bang Suma, 12 murid itu saksi. Ya. Saksi mata. Kan disebut di situ saksi mata. Iya. Ya. Di Dikumpulkan dari mana saksi mata. dan apa Dengar, bunyi kesaksian daripada ke-12 murid kepada Lukas? bisa saya selesaikan dulu Bang Suma? Langsung aja, Anda mengatakan 12 murid menjadi saksi. Sekarang tolong tunjukkan kesaksian 12 murid ini kepada Lukas. Silakan. Ya, sebentar ya saya selesaikan. Ya, mulai dari ke-12 murid, contohnya Simon Petrus. Gimana itu dia Apabila ketemu semua- Lukas, Bang? Dengar dulu. Apabila semua yang ditulis oleh Lukas itu tidak sesuai dengan kesaksian mereka, sudah pasti akan bertentangan, saudara. Apa sih? Jadi, Cuk, nggak nyambung, Cuk. Oi. Gini. Sebentar. Murid Yesus nyambung, itu Cuk. murid Yesus tidak mengenal Lukas. Murid Yesus tidak mengenal Lukas, Bang apalagi Suma, mengenal sebentar, buku Bang Lukas. Suma. Saya Saudara. lagi jawab, Bang Sumanya panik. Saya jawab punya saya loh, Bang Suma. Hei, Semua panik. di sini Santai aja, itu Bang Bang, Suma. beda dengan di Relax, tempat relax. Anda di gereja, beda saudara. Iya. Di sini kita sedang tanya jawab. Di situ dikatakan Lukas menuliskan dan menyusun apa yang dia selidiki atau pelayan firman yang berkata kepada Lukas. Oke. Dikatakan saksi-saksi mata, berarti bukan satu orang ya, Bang Suma. Iya, banyak orang. Banyak orang kan? Nah, Banyak orang. siapa banyak orang ini? Ya, saya sebutkan. Yang termasuk dalam saksi mata adalah contoh ke-12 murid Yesus. Nah, Mereka di mana menyaksikan secara ke-12 langsung. murid ini bersaksi kepada Lukas? Ini gimana? Saya belum selesai ngomong, Bang Suma udah. Langsung aja dijawab. Di mana ke-12 murid ini bersaksi ke Lukas? Dan apa bunyi kesaksiannya? Oke, saya jawab ya. Semua yang diceritakan itu kan dari kesaksian, Bang Suma. Ya, di mana murid ini Kesaksian, bersaksi dan apa bunyi saksi kesaksiannya? Nggak semua harus ditulis di mana tempatnya. Satu aja, dia satu bersaksi. aja, Bang, satu Nggak aja. perlu, Bang Suma. Satu aja, Bang, Lukas setebal kitab itu, saya saudara. tidak untuk menjelaskan Kitab segala Lukas sesuatu, itu, tidak demikian. Kitab Lukas itu bab 1 sampai bab 24 tunjukkan satu murid Yesus yang bercakap-cakap dengan Lukas, menyampaikan kesaksiannya. Silakan. Lukas dari bab 1 sampai nomor 24. Tunjukkan di mana murid Yesus, satu aja, jangan 12, satu aja yang bersaksi kepada Lukas dan apa bunyi kesaksiannya. Sehingga Anda bisa membenarkan Lukas yang menyusun pemberitaan dari ke-12 murid katanya. Tolong tunjukkan, silakan. Ya, itu saudara bisa lihat di ini Kisah Para Rasul. Itu kan Lukas kan bertemu dengan Paulus tuh, Alamak. ya kan? Nah, di sana mereka mengabarkan perkabaran Injil, ya kan? Perkabaran Jadi Injil. ke-12 Dan murid di itu sana ada Paulus. Petrus, dengar dulu, ada Petrus. Di ada mana Yohanes. Lukas bertemu dengan Petrus? Silakan. Kisah Para Rasul bab berapa?
Di sana kan Ayo. mereka melayani sama-sama, saudara. Di mana murid Yesus bernama Ya. Petrus ketemu Sebentar. Lukas? Tolong Anda tunjukkan. dengar dulu. Iya. Ini jatuhnya nanti saya nggak bertanya nih. Ini dia akan tanya terus, saya tahu. Oh, enggak. Ini bagian dari supaya Lukas Saya 1 sampai Lukas 24, Anda tidak bisa menunjukkan kesaksian murid Yesus kepada Lukas. Anda Oh, masuk ke Kisah Para kesaksian. Rasul. Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasul 28. Saya minta tunjukkan di mana murid Yesus bertemu Lukas. Silakan. Silakan, Bang. Kalian mute ini diskusi kayak apa nih? Jadi nggak berbobot Ancale. dong roomnya. Oh, Ancale Pawota. Kau tunjukkan aja dulu di Kisah Para Rasul 1 dari bab 1 sampai bab 28. Saya jawab ya. Di saya mana jawab. murid Yesus pernah bertemu dengan Lukas sebelum mulutmu Saya jawab. kurobek sampai kuping. Tunjukkan. Santai Bang Suma, santai aja. Bagaimana mau santai, Anda itu kayak bersandiwara. Tunjukkan kepada kami di sini di mana murid Yesus pernah bercerita kepada Lukas. Di mana itu? Oke, saya jawab. Lukas pernah bertemu dengan Paulus. Alamak. Ya, sebentar dulu. Dengar dulu. Nah, Paulus pernah bertemu dengan Petrus. Nah, coba kamu Jika- tunjukkan. Sabar. Sebentar. Begini caranya orang Sebentar, berbicara mengenai Bang Suma. kebenaran. Coba kau tunjukkan apa kata Petrus terkait